Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap dimanapun Anda berada, selalu Tuhan hadir, menghibur dengan kekuatan-kekuatannya yang selalu kita perlukan. Saudara-saudaraku, terima kasih ya bahwa Anda selalu membaca firman Tuhan secara rutin, bahwa Anda tidak pernah lelah untuk menggali kekuatan sabda. Terima kasih Anda tidak pernah menyerah dengan kemalasan, dengan kesibukan, dengan segala keengganan manusiawi kita. Kita mau membuka pikiran, buka hati kita, duduk tenang dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bersabda. Percayalah saudara-saudaraku, hidup Anda pasti akan luar biasa. Saudara-saudaraku, di 5 video sebelumnya itu saya telah mengumumkan nama-nama 10 orang yang mendapat hadiah Alkitab dari Bible Learning. Lalu saya minta mereka masuk ke DM Instagram. Tapi apa daya, dari 10 orang yang muncul cuma 2. Maka saya umumkan sekali lagi, kalau kemarin Anda mungkin ketelingsut atau kelewat. Sulistiana 7341 ini masuk. Romo, saya Sulistiana Romo, akan saya kirim. Lalu keluarga Kustanto, Juli Winarso 25, Osvi Miracle 15, Justin Seno 5127, Neta Dewi 463, Ling Dawati, Vita George V, Jerry Helmi 5435 dan Indra Jaya Angel. Nah ini saya tunggu sekali lagi ya. Silakan masuk ke DM Instagram saya @rmjosusanto supaya saya langsung bisa kirim Alkitabnya sama buku terbaru yang sudah dicetak ulang ketika salib terasa berat. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda, kalau Anda lagi bad day apa Romo? Saya taunya bad hair Romo. Kalau ibu-ibu ya pokoknya tuh seharian masalah riweuh sama rambut aja. Entah kusam, entah lepek, entah kusut dan lain sebagainya. Ini bad day, hari yang buruk. Dari pagi sebetulnya kita udah siap-siap nih. Udah siap menyambut rahmat baru. Tapi yang namanya hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, bukan? Ada aja segala sesuatu yang berantakan lah, nggak beres lah, nggak siap lah. Bukan melulu dari diri kita, tapi dari orang-orang yang kita jumpai. Kalau udah begitu bawaannya kesel bukan? Kalau udah gitu bawaannya jengkel bukan? Karena kita punya harapan segini. Tetapi kenyataannya boro-boro Romo segini. Nggak ada, setengahnya juga nggak ada. Di bawah banget Romo. Hal itulah yang membuat kita, ya ampun kok begini amat sih. Padahal kadang-kadang kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kita sudah mengusahakan. Tapi hasil yang didapat tidak kunjung sesuai dengan harapan. Nah, kalau Anda sedang bad day kayak gitu, biasanya coba kenali. Kalau Anda dikecewakan, kalau Anda jengkel, kalau Anda marah, terus Anda ngapain? Coba. Romo, kalau saya mendingan saya diem Romo. Daripada kalau saya ngoceh Romo, bisa sakit hati tuh orang-orang yang mendengar. Romo, saya lebih baik saya me time Romo. Romo, lebih baik saya makan Romo, apa yang saya suka. Romo, kalau saya ke mall Romo, sendirian gak apa-apa. Jalan-jalan aja lihat-lihat orang. Kalau saya belanja Romo, kalau saya ini Romo, kalau saya itu Romo. Ayo coba, ketika Anda mengalami hari yang buruk, hari yang tidak sesuai dengan rancangan hidup Anda, apa yang sering kali Anda lakukan? Romo, puji Tuhan Romo, kalau saya ke gereja, saya ke Gua Maria, saya duduk di bangku gereja, diem, doa, nangis, curhat sama Tuhan. Sambil baca firman Tuhan, saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberi saya kekuatan baru untuk bisa bukan cuman Tuhan
tolong saya Tuhan untuk menghadapi masalah saya. Bukan sekedar itu, tapi pada akhirnya juga menerima, berdamai. Oke, terima kasih Tuhan. Gak ada yang sempurna. Saya gak sempurna, orang lain gak sempurna, hidup juga gak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah menerima. Menerima kekurangan diri, menerima keadaan, menerima orang lain, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Saya belajar itu dari firman Tuhan, Romo. Sebab kalau nggak gitu saya bisa gila, Romo. Lihat orang tua begini, lihat mantu begini, lihat anak begini, lihat laki begini, lihat suami begini. Waduh, pusing, Romo. Belum lagi pekerjaan yang betul-betul merampok segala pikiran saya, Romo. Paling saya, Romo, larinya ke handphone. Nah, ini dia. Larinya ke handphone. Kalau nonton Bible learning, nonton khotbah, nonton pengajaran, oke, nggak apa-apa, mengupgrade kemampuan kita. Atau dengar lagu-lagu, musik-musik yang tenang. Tapi seringkali coba, berapa waktu kita habiskan hanya untuk scroll-scroll WhatsApp, baca-bacain WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. Coba dilihat berapa lama kita habiskan waktu kita hanya untuk handphone. Ada, saya baca juga di luar negeri itu, orang udah mulai meninggalkan smartphone, kembali ke handphone yang lama, yang jadul, yang gak ada internetnya itu. Karena apa? Waktu itu sangat berharga. Kebersamaan dengan orang-orang terkasih, kebersamaan dengan Tuhan selama ini sadar tidak sadar, mau tidak mau terampok habis-habisan hanya gara-gara handphone. Bukan cuma kita diperbudak, setiap tahun itu merek-merek handphone keluarin yang baru, lalu kita harus ganti. Yang bilang harus itu siapa? Kalau itu teknologi masih bisa dipakai, pakailah sampai dia tidak bisa dipakai lagi, saudara-saudara. Jadi sadar tidak sadar manusia, si pencipta teknologi, malahan sekarang diperbudak oleh teknologi. Hati-hati. Romo, tadi kan Romo nanyain bad day, hari yang buruk, yang bikin kita gelisah, yang bikin kita cemas, yang bikin kita jengkel. Romo, itu kenapa sih kok nanyain kayak gitu? Karena firman Tuhannya hari ini dibacakan itu Yohanes bab 3 ayat 1-8. Seorang tokoh agama pada waktu itu, seorang yang hidupnya boleh dikatakan dekat dengan Tuhan, atau minimal dia tahu peraturan-peraturan Tuhan, dia tahu jalan-jalan Tuhan, hidupnya nggak jauh dari firman Tuhan, hidupnya nggak jauh dari bait Allah, hidupnya selalu menghadirkan persembahan-persembahan, korban-korban seperti yang diperintahkan Tuhan melalui hukum Musa. Tetapi dia merasa semuanya kok kosong. Semuanya kok hanya rutinitas aja jatuhnya. Semuanya dia lihat mungkin dirinya, dia lihat orang-orangnya, teman-temannya. Mereka pemeluk agama yang sangat amat takwa. Tetapi yang realita yang dihadapi hanyalah kekecewaan yang membuat dia pada kegelisahan. Kok hidup beragama gak membuat orang semakin dekat sama Tuhan? Kok hidup beragama tidak membuat orang semakin dekat dengan sesamanya? Kok hidup beragama yang dialami dia dan teman-temannya pada masa itu malahan membuat manusia seperti hakim di pengadilan yang siap menghakimi orang lain, sesamanya, kadang-kadang juga dengan semena-mena. Kok kita orang beragama ini sama sekali tidak memancarkan belas kasih Tuhan? Nah, itulah tokoh yang saya maksud dengan Nikodemus. Anda pasti sering dengar dengan ungkapan nama Nikodemus ini. Seorang guru, seorang pengajar, seorang yang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi. Dia datang pada Yesus pada waktu malam. Saudara-saudara, Injil Yohanes seringkali menampilkan simbol-simbol seperti itu.
bukan cuma berhenti, oh Nikodemus datang pada waktu malam. Tapi kata malam di sini mau juga dihadirkan bagaimana kegelapan, kegelisahan, kecemasan, tidak ada titik terang, tidak ada cahaya, tidak ada kemuliaan dalam hidup Nikodemus ini. Padahal dia memiliki begitu banyak privilege, kemudahan-kemudahan yang membuat hidupnya tenang dan damai. Tapi semakin dia masuk ke dalam keagamannya itu, semakin dia resah dan gelisah. Tidak sesuai dengan harapannya. Kenyataan terlalu mengecewakan. Itulah yang digambarkan pada waktu malam. Gelap, Romo. Zaman dulu kan gak ada lampu, hanya terang lampu obor aja. Orang kalau gelap itu menakutkan. Kalau gelap itu suka kesandung-sandung. Kalau gelap itu suka kesasar. Kalau gelap itu ada kuasa kegelapan. Nah, yang luar biasa kali ini adalah seorang pribadi manusia yang boleh dikatakan disimbolkan hidup dalam kegelapan datang kepada terang. Anda ingat awal Injil Yohanes bukan? Terang telah datang menghalau kegelapan. Sekarang manusia yang dilingkupi oleh kegelapan datang kepada terang. Keputusan Nikodemus adalah keputusan yang tepat. Dia datang pada Yesus dengan seluruh kerapuhannya, dengan seluruh keterbatasannya, dengan seluruh kecemasan dan kegelisahannya. Nah, dikatakan ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu." Nah, ini dia. Kalau baca kitab suci harus detail, saudara-saudara. Tahu. Kata tahu ini dalam bahasa Yunani itu dipakai orang tahu tapi hanya sebatas logika, rasio. Apa yang masuk dalam pikiran manusia itu yang diketahuinya. Jadi di sini Nikodemus, padahal dia seorang pemimpin bahkan pengajar, dia memahami Yesus hanya dengan pikiran saja. Pasti tidak cukup karena namanya iman amin itu betul-betul menerobos segala logika manusia. Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Perhatikan lagi-lagi kata yang dipakai oleh Nikodemus. Yesus dikenalnya sebagai guru. Kan kalau yang lain kan Tuhan, kalau yang lain kan tabib. Nikodemus hanya memahami Yesus di awal pengenalannya sebagai guru. Meskipun pakai embel-embel guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, inilah yang saya sebut dengan modal rohani. Jadi, dalam keterbatasannya mengenal Yesus, tapi Nikodemus tahu duduk perkaranya. Yesus ini bukan guru biasa. Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini pribadi yang istimewa dengan segala tanda-tanda yang telah Yesus adakan. Sebelumnya ada tanda penggandaan roti bukan? Ada tanda-tanda yang lain juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum berjumpa dengan Nikodemus. Ternyata itu ditangkap, itu didengar, itu coba dipahami oleh Nikodemus. Jadi hati si pemimpin agama Yahudi ini ada dalam kebimbangan. Nah, ini dia. Dan dia tahu kalau dia hidup dalam kebimbangan tidak bisa memutuskan. Sebab kalau Anda bimbang jangan memutuskan. Putuskan sampai Anda mantap. Dan dia sadar juga kalau dalam kebimbangan, hidup dalam kegelapan akan salah ambil keputusan. Maka keputusannya tepat, dia datang pada Kristus, Sang Cahaya, Sang Terang. Jadi saudara-saudara, dalam Injil Yohanes Anda akan lihat nih pertempuran antara kuasa terang dan kuasa gelap. Di mana ketika ada terang, gelap sirna. Nah, maka dari itu saudara-saudara, yang dibutuhkan oleh manusia adalah terang Kristus, cahaya Kristus yang betul-betul kita nyalakan
secara terang benderang ketika Paskah kemarin. Jangan biarkan cahaya itu redup. Jangan biarkan kita terpenjara dalam kegelapan. Kuasa dosa, kuasa kejahatan yang diulang-ulang. Datanglah pada Yesus. Jangan biarkan kuasa kegelapan memanipulasi hidup kita. Manipulasi yang digunakan seringkali otak manusia. Yang membuat manusia nggak butuh Allah. Membuat segala yang tidak masuk akal nggak layak untuk dipercaya. Itulah otak manusia yang pertama kali dimanipulasi oleh si jahat. Maka contohlah tokoh kitab suci ini ketika dalam terombang-ambing, ketika kuasa kegelapan siap-siap menguji dia datang pada Yesus. Nah, dikatakan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya kisah ungkapan kelahiran kembali itu diambil oleh Tuhan Yesus dari perjanjian lama, dari nubuat para nabi, di mana para nabi seringkali menubuatkan Allah akan memberikan hati yang baru, hidup yang baru bagi umat yang bertobat. Jadi Yesus berbicara soal pertobatan dan juga pengenalan akan Allah. Itu yang dinilai kurang dari diri Nikodemus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan itu ditangkap oleh Nikodemus hanya secara harafiah saja. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Sebuah pernyataan sinis, pernyataan yang sedikit mengejek. Gak mungkin dan gak mungkin orang udah tua, apalagi dia udah tua, masuk dalam rahim ibunya. Gak mungkin. Padahal Injil Yohanes, perkataan Yesus tidak bisa melulu dibaca secara harafiah seperti ini. Maka Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Fokusnya adalah kerajaan Allah yang mau dihadirkan, mau diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Seseorang harus mengalami pertobatan, hidup baru dalam Tuhan. Seseorang harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Saudara-saudara, jangan biarkan pertobatan kita, pengenalan kita akan Allah itu kayak mudah ketebak. Allah paling 3 hari lagi kumat. Paling minggu depan juga udah balik lagi ke setelan pabrik. Paling sekarang habis Paskah aja dia bertobat. Entar juga lihat bulan depan dia balik lagi. Artinya hidupnya mudah ketebak. Tobat kumat. Dosa, tobat, tobat. Tapi hidup manusia yang dilahirkan dari roh betul-betul hidup sebagai anak-anak Allah. Ikut gerak Roh Kudus. Ini dia, ikut gerak roh. Apa sih Romo ikut gerak roh itu? Karena kita harus bisa membedakan gerak roh baik sama gerak roh jahat. Jangan kita ikut gerak roh, ternyata yang kita ikuti gerakan roh jahat. Kalau roh jahat, itu saya sudah mengulang-ulang ya. Itu awalnya memberi kemudahan, memberi yang nikmat-nikmat, memberi yang enak-enak. Tapi setelah kita pilih, karena kita tertipu dengan tipu daya yang enak-enak itu, ketika jalaninya ada perasaan bersalah. Kecil, makin lama makin gede. Tidak membawa kedamaian dalam hati manusia. Lalu nanti hasilnya, meskipun seolah-olah hasilnya baik ya, hasilnya bagus seolah-olah, tapi sebetulnya yang baik-baik itu cuma di permukaan saja, dalamnya masih sama aja. Manusia diajak untuk menipu,
memanipulasi kehidupannya. Sementara gerak roh baik adalah mungkin bisa jadi awalnya sesuatu yang sulit, awalnya sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang rumit. Tapi kalau kita memilihnya, pelan-pelan ada rasa sukacita, damai, kebahagiaan. Karena kita bisa mengalahkan si jahat. Kita berani hidup jujur, berani hidup setia. Nanti akhirnya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita betul-betul hasil yang kita peroleh bisa kita persembahkan buat Tuhan. Itu cara membedakan roh baik dan roh jahat. Anda sekarang ada di mana ini? Hidup penuh penyesalan atau hidup penuh syukur? Hidup selalu menghakimi atau bisa menerima kekurangan dan kelebihan? Hidup bisa mengampuni atau Anda sampai sekarang aja masih nyimpen kesalahan orang lain? Anda hidupnya adil atau pilih kasih terus? Anda tidak pura-pura atau selama ini main topeng terus? Coba bedakan. Aku ada di posisi mana? Ketika kita sadar di posisi mana, datanglah pada Sang Maha Terang. Ketika terang datang ke dunia, kegelapan sirna. Tuhan Yesus, hadirkanlah terang-Mu dalam hidupku. Biarlah Tuhan, Kau halau segala kegelapan dalam kehidupanku, kegelapan dalam nafkah dan rezekiku, kegelapan dalam keluargaku. Bersinarlah Tuhan Yesus, teranglah, menjadi teranglah hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.